Pemerintah terus mendorong pengembangan desa wisata sebagai motor penggerak ekonomi lokal, termasuk di kawasan transmigrasi. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, menegaskan pentingnya integrasi pembangunan infrastruktur dan konektivitas dalam mendukung sektor pariwisata. Informasi lain pemirsa, pemerintah terus mendorong pengembangan desa wisata sebagai motor penggerak ekonomi lokal. Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan kolaborasi dengan pendekatan infrastruktur dan konektivitas baik secara fisik maupun digital mampu menciptakan destinasi pariwisata yang berdampak signifikan pada perekonomian masyarakat setempat. Pemerintah terus mendorong pengembangan desa wisata sebagai motor penggerak ekonomi lokal, termasuk di kawasan transmigrasi. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, menegaskan pentingnya integrasi pembangunan infrastruktur dan konektivitas dalam mendukung sektor pariwisata. Menko AHY menyampaikan bahwa pendekatan tersebut diharapkan dapat memperkuat potensi destinasi wisata di berbagai daerah melalui sinergi lintas kementerian dan lembaga. Dan kita ingin mengisi ruang untuk terus mempromosikan pariwisata sebagai destinasi yang terus dijaga agar bisa sekaligus menumbuhkan ekonomi bagi masyarakat di berbagai daerah. AHY menambahkan bahwa kolaborasi dengan pendekatan infrastruktur dan konektivitas, baik secara fisik maupun digital, mampu menciptakan destinasi pariwisata yang berdampak signifikan pada perekonomian masyarakat setempat. Jakarta, Stephen Patinama, Fihir Fauzia, IDX Channel. Hubungan ekonomi Indonesia-Singapura terus menunjukkan kinerja yang kuat dan konsisten. Pada tahun 2025, nilai perdagangan bilateral mencapai 32,86 miliar dolar Amerika, tumbuh positif 3,9% dalam 5 tahun terakhir. Adapun di tahun ini, Indonesia-Singapura kembali memperkuat kemitraan strategis yang berorientasi ekspor dan impor. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto secara khusus bertemu dengan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Perdagangan dan Industri Singapura, Gan Kim Yong di Singapura. Pertemuan strategis ini semakin memperkuat kerjasama perdagangan bilateral Indonesia dan Singapura. Dalam catatan Kemenko Perekonomian, struktur perdagangan kedua negara saling melengkapi, di mana ekspor Indonesia didominasi energi dan komoditas bernilai tinggi, sementara impor mencakup energi olahan dan teknologi. Di sisi lain, Singapura juga menjadi investor terbesar dengan total lebih dari 75 miliar dolar Amerika dalam 5 tahun terakhir yang berkontribusi pada penciptaan sekitar 820 ribu lapangan kerja. Khusus di tahun 2025, investasi Singapura tercatat mencapai 17,4 miliar dolar Amerika. Sedangkan nilai perdagangan bilateral 2025 tercatat mencapai 32,86 miliar dolar Amerika, tumbuh positif 3,9% dalam 5 tahun terakhir. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan Singapura yang menjadi mitra strategis hingga saat ini masih sebagai tujuan ekspor terbesar kelima dan sumber impor terbesar kedua bagi Indonesia. Di mana kemitraan Indonesia dan Singapura ini semakin diperkuat melalui retret pemimpin antara Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Lawrence Wong pada 2025 yang menghasilkan berbagai kesepakatan strategis lintas sektor. Kedepan, retret 2026 di Jakarta diharapkan memperluas kerjasama termasuk di bidang ekonomi hijau, riset, kesehatan, hingga pengembangan SDM. Kemitraan strategis Indonesia dan Singapura ini juga didukung oleh platform Six Working Groups atau 6WG. Kolaborasi terus didorong di sektor investasi, industri, transportasi, agribisnis, dan pariwisata. Dari Jakarta, IDX Channel. Kemitraan Indonesia-Singapura tahun ini juga diperkuat dengan kerjasama strategis Badan Pengelola Investasi Danantara dan Temasek, di mana kemitraan dengan Temasek ini terus berkembang dengan menjajaki peluang di sektor green growth. Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Roslani bertemu dengan CEO Temasek Mr. Dilhan Pilaisan Resegara. Pertemuan strategis ini membahas perluasan kerjasama energi terbarukan, infrastruktur listrik lintas batas, serta pengembangan kawasan industri rendah karbon.
Selain itu, pembahasan juga mencakup update kondisi global dan dinamika geopolitik, serta pertukaran perspektif dan best practices dalam pengelolaan investasi dan transisi energi, di mana portofolio Temasek di Indonesia menjadi fondasi untuk mendorong energi bersih, kawasan industri hijau hingga infrastruktur digital seperti data center yang didukung listrik rendah emisi. Rosan juga menegaskan kolaborasi ini akan memperluas investasi Temasek secara bertahap dari proyek yang sudah berjalan menuju inisiatif transformasional yang memperkuat hilirisasi, meningkatkan daya saing ekspor, serta menciptakan nilai tambah dan lapangan kerja di dalam negeri. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, Iran dikabarkan mengajukan proposal baru kepada Amerika Serikat untuk pengakhiran perang. Namun meski mediator Pakistan telah menyampaikan proposal tersebut kepada Amerika Serikat, hingga kini belum ada kepastian apakah Amerika Serikat akan mempertimbangkannya. Iran dilaporkan telah mengajukan proposal baru kepada Amerika Serikat untuk membuka kembali Selat Hormuz dan mengakhiri perang. Dalam usulan tersebut, Iran menawarkan untuk menunda negosiasi nuklir demi fokus pada penyelesaian konflik. Rencana yang disampaikan melalui mediator di Pakistan tersebut menyerukan perpanjangan gencatan senjata agar kedua pihak dapat mengupayakan penghentian pertempuran secara permanen. Adapun pembicaraan terkait nuklir akan dilakukan di tahap selanjutnya, yakni setelah Amerika Serikat mencabut blokade di Selat Hormuz. Meski mediator Pakistan telah menyampaikan proposal tersebut kepada Amerika Serikat, hingga kini belum ada kepastian apakah Amerika Serikat akan mempertimbangkannya. Upaya untuk melanjutkan perundingan damai sempat terhenti akhir pekan lalu setelah Presiden Donald Trump membatalkan rencana kunjungan utusan Amerika Serikat. Dan di saat yang sama, Iran menegaskan tidak akan bernegosiasi selama masih berada di bawah ancaman. Pada Sabtu lalu, Trump mengakui adanya proposal baru dari Iran. Ia menyebutkan Teheran segera mengirimkan proposal sesaat setelah Trump memerintahkan para utusannya untuk membatalkan perjalanan ke Pakistan. Walaupun gencatan senjata sebagian besar telah bertahan sejak awal April, kedua negara masih mempertahankan blokade di Selat Hormuz. Hal ini membuat jalur distribusi energi utama tersebut praktis tidak dapat dilalui. Berbagai sumber IDX Channel. Israel kembali melanggar gencatan senjata dengan menyerang Lebanon dan menewaskan 14 orang pada hari Minggu kemarin. Adapun sejak 2 Maret lalu, serangan Israel yang meluas ke Lebanon telah menewaskan lebih dari 2.500 orang. Setidaknya 14 orang termasuk 2 anak tewas dan 37 lainnya terluka dalam serangkaian serangan udara Israel yang menargetkan beberapa wilayah di Lebanon Selatan pada hari Minggu kemarin. Serangan terbaru ini menandai peningkatan eskalasi sejak gencatan senjata berlaku sejak 17 April lalu. Angka-angka tersebut dilaporkan oleh Kementerian Kesehatan Lebanon dan Kantor Berita Lebanon yang juga mengabarkan tentara Israel melakukan penghancuran yang menargetkan rumah dan infrastruktur antara kota Yaron dan Bin Jebel di selatan. Israel telah membombardir Lebanon dengan serangan udara dan melancarkan serangan darat di selatan sejak serangan lintas batas oleh Hizbullah pada 2 Maret 2026. Kawasan tersebut telah siaga sejak Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan udara terhadap Iran pada 28 Februari. Sejak 2 Maret lalu, serangan Israel yang meluas ke Lebanon telah menewaskan lebih dari 2.500 orang dan menyebabkan lebih dari 1 juta orang mengungsi menurut otoritas Lebanon. Gencatan senjata 10 hari pertama kali diumumkan pada 16 April lalu. Akan tetapi, gencatan senjata tersebut berulang kali dilanggar oleh Israel. Berbagai sumber IDX Channel.